100.000 per video cuma dari konten seperti ini adalah data terbaru aku dalam waktu 28 hari. Kalau video kamu ditonton berulang kali, pastinya si YouTube akan mengira bahwa video kamu itu adalah konten yang bagus dan patut untuk direkomendasikan ke semua orang. Ya, pastinya video ini dan penghasilan ini bisa naik seiring berjalannya waktu selama video aku ditonton banyak orang. Yaps, yaitu adalah konten tutorial. Pada awal aku bikin konten, pertama dan baru-baru aku terjun di dunia konten kreator sebagai YouTuber pemula, dulu aku pernah mikir bikin konten vlog. Dan aku juga pernah menerapkan bikin konten keseharian. Nah, seiring berjalannya waktu aku bikin konten vlog, tiba-tiba yang aku alami di traffic YouTube Studio itu tidak meningkat sama sekali, alias tidak ada yang menonton. Ya, ada yang menonton, tapi tidak seperti penontonku yang sekarang. Walaupun tidak banyak, tapi di konten vlog, waktu itu aku bikin konten, itu bener-bener penontonnya anjlok. Bahkan yang nonton itu sedikit banget, cuma puluhan orang. Pada saat itu aku mikir, ketika aku bikin konten vlog, kenapa gak ada yang nonton? Yang pertama, kita adalah orang yang bukan dikenal oleh banyak orang, yaitu kita bukan siapa-siapa, orang gak kenal sama kita. Ketika kita bikin konten vlog, pastinya orang ngapain bikin konten, sedangkan aku gak kenal sama kamu, pastinya orang gak mau nonton, kayak gitu. Nah, setelah itu aku ubah mindsetku. Gimana caranya aku bisa menghasilkan penonton? Jadi, jangan berpikir untuk mendapatkan uang dulu di dunia konten kreator. Kalian harus mikir dulu gimana caranya menarik penonton untuk bisa melihat video aku. Gimana caranya orang itu bisa menyukai konten-konten aku. Yaps, yaitu bikin konten tutorial, di mana konten tutorial adalah konten yang dibutuhkan oleh banyak orang. Aku sempat melihat di data analitik, konten vlog aku dan konten tutorial sama penontonnya. Dan pada saat itu aku beri perbandingan, dan ternyata penghasilan terbanyak itu dari konten tutorial. Kenapa demikian? Karena konten tutorial ketika orang menonton, contoh ketika orang menonton mencari di video aku yang sebelum-sebelumnya, aku bikin konten cara kompres file PDF tanpa menggunakan aplikasi, cukup menggunakan web. Itu kan dibutuhkan orang. Orang pasti membutuhkan tips dan trik seperti itu. Dan di situ penghasilan aku naik. Tapi di konten vlog aku, di situ penghasilannya menurun karena perbedaan konten tutorial dan konten vlog. Kalau konten vlog kayak keseharian kita gitu, kalau konten vlog orang nonton sekali ya udah. Tapi kalau konten tutorial apa aja yang sifatnya mengedukasi atau memberikan pembelajaran, pasti orang tersebut tidak hanya menonton satu kali aja, pasti diulang-ulangi. Apalagi konten tutorial yang dimana orang tersebut ketika menonton satu kali tidak paham, pasti dia akan menonton berulang-ulang kali. Itu kenapa penghasilan konten kreator tutorial itu lebih besar ketimbang YouTuber pemula yang cuma bikin konten vlog. Ya guys ya, di sini aku harap kalian paham. Nah, aku kasih contoh lagi nih ya. Ketika orang melihat YouTube, membuka YouTube, kebanyakan orang itu mencari informasi yang valid, mencari informasi yang dimana mereka itu lagi membutuhkan sesuatu. Kayak contoh nih ya, cara pintar menggunakan Microsoft Word, kayak gitu. Terus cara mengompres file, terus cara menjadi konten kreator, terus cara menggunakan aplikasi KineMaster, cara menggunakan aplikasi CapCut, cara edit seperti itu. Nah, pastinya kan seperti itu banyak banget yang dibutuhkan, banyak banget orang yang membutuhkan konten-konten seperti itu. Pastinya dia itu nggak hanya menonton satu kali, pasti berulang-ulang kali. Kalau aku misal nih cari konten cara edit
Kalau aku nggak paham nonton video satu kali, pasti akan aku ulang-ulangi. Nah, menguntungkan banget bagi si konten kreator videonya ditonton berulang kali. Kalau video kamu ditonton berulang kali, pastinya si YouTube akan mengira bahwa video kamu itu adalah konten yang bagus dan patut untuk direkomendasikan ke semua orang. Ya. Jadi kalau teman-teman banyak yang berkomentar, menurut abang aku mending konten tutorial apa konten vlog. Kalau aku boleh menyarankan, kalian bikin konten tutorial aja ya guys ya. Ini di video panjang maupun short itu sama aja. Banyak banget orang di luaran sana, bahkan konten kreator, walaupun dia yang nonton itu nggak banyak, tapi percayalah, di situ penghasilannya tuh gede banget konten tutorial yang sifatnya kita mengedukasi. Pastinya kan orang pengen tahu tuh informasi kebenaran. Wah, misal nih, cara mengerjakan soal matematika dengan rumus yang cepat, cara mengerjakan matematika dengan cara yang cepat. Pastinya kan orang butuh ya seperti itu. Nah, pastinya kan carinya di YouTube kayak gitu. Pasti dia cuma nontonnya nggak hanya satu kali. Aku yakin banget nontonnya berulang-ulang kali. Nah, itu kesempatan iklan untuk muncul berkali-kali. Jadi pendapatan konten kreator pemula, konten vlog dan konten tutorial itu jelas lebih banyak konten tutorial. Ini yang menurut aku ya, ini pengalaman aku ya, ini bukan pengalaman orang lain, pengalaman aku pribadi. Jadi setiap orang mempunyai data analitik sendiri-sendiri. Kalau di video aku yang vlog, aku dulu pernah loh guys bikin konten vlog, konten review, kayak konten review barang kayak gitu. Itu yang nonton anjlok, bener-bener yang nonton tuh sedikit banget. Tapi kalau konten tutorial, yang dimana konten tutorial itu dibutuhkan oleh orang, pasti dicari orang, pasti dibutuhkan orang. Nah, itu sampai kapanpun, selama video kita diputar oleh orang, kita itu tetap menghasilkan uang, si konten kreator tersebut. Nah, makanya di video aku mendapatkan penghasilan dari konten tutorial, dari konten cara menjadi konten kreator, cara mendapatkan uang dari YouTube, itu kan banyak banget yang nonton, dan ternyata banyak banget orang yang ingin belajar. Dari situ konten aku itu ternyata banyak yang suka. Nah, di situ dolar aku meningkat dan penghasilan aku meningkat. Jadi kalian harus paham dulu maksud dari apa yang aku katakan. Kalau kalian buka dulu nih pemikiran kalian buka. Aku harus bikin konten seperti apa? Nah, itu kalian harus bener-bener pertimbangkan mulai dari sekarang, karena aku saranin buat teman-teman, kalau kalian ingin bikin konten, kalian harus menentukan tema yang tepat untuk jangka panjang. Ya guys, jadi ini penting banget untuk semua konten kreator yang bener-bener lagi pengen cari tahu seputar konten kreator. Kalian bikin konten yang menurut kalian itu menguasai. Jangan bikin konten yang kalian tidak menguasai ya guys ya. Karena sesuatu yang bisa menghasilkan karya baik itu adalah melakukan dengan cara yang ikhlas, bukan karena terpaksa, apalagi ikut-ikutan dengan konten kreator yang lainnya. Bang, kenapa ya yang nonton YouTube aku sepi banget? Yang nonton cuma puluhan orang. Coba cek video aku bang. Oke, setelah aku cek, ternyata konten dia itu konten keseharian, kayak konten rekam anaknya, terus dia itu bikin konten lagi bersih-bersih rumah kayak gitu. Dan dia itu ngomong ke aku banyak banget loh, yang DM sama WA itu banyak banget. Dia ngomong katanya padahal dia udah rajin bikin konten tapi yang nonton sedikit banget. Nah, kalau aku boleh analisa, di sini kita harus tahu dulu, kita itu adalah bukan artis, kita itu bukan public figure, yang dimana kita itu orang itu nggak kenal sama kita. Kalau kita tiba-tiba bikin konten, halo guys, aku sekarang lagi ada di sini, lagi ada di tempat wisata ini. Nah, itu kan orang, siapa kamu gitu loh, siapa kamu bikin konten vlog sedangkan aku nggak kenal sama kamu. Pastinya orang kan nggak tahu, pastinya nyakip dong. Beda lagi kalau yang bikin konten itu adalah seorang public figure, kayak artis, kayak misal nih kayak Deddy Corbuzier atau Fujian atau
artis-artis yang besar gitu, pasti banyak banget yang nonton kayak gitu, walaupun judulnya apa aja kayak Atta Halilintar, Ria Ricis kayak gitu, pasti kan yang nonton banyak banget karena dia udah tahu dia public figure. Kalau kita bikin konten seperti mereka kayak Ria Ricis kayak ngevlog kayak gitu, itu kan kita kan bukan siapa-siapa gitu loh. Jadi kalau boleh aku menyarankan, ketimbang kalian bikin konten vlog keseharian, mending kalian bikin konten tutorial kayak gitu. Tutorial tuh pasti dicari orang, guys. Beneran, video aku yang bertahun-tahun itu bisa naik lagi loh, bisa naik lagi karena emang kayak kontennya itu pasti dibutuhkan orang. Contohnya itu kayak aku bikin video ya, aku bikin video itu di kalau nggak salah videonya tentang cara mengganti kata sandi KAI akses. Nah itu kan eh, dibutuhkan ya cara mengganti sandi yang lupa di KAI akses. Nah kayak gitu kan, itu kan pasti orang butuh ya, gimana ya ini aku mau login aplikasi KAI akses tapi aku lupa kata sandi, sedangkan nomor aku itu hilang. Nah itu kan dibutuhkan orang kayak gitu, orang butuh, pasti nontonnya nggak hanya sekali, pasti sambil mempraktekkan, pasti dia nontonnya berulang-ulang kali. Nah itu peluang konten tutorial bisa mendapatkan ratusan ribu cuma bikin seperti itu, guys. Terus lagi nih, aku pernah bikin konten juga, cara transfer saldo Dana ke Shopee, cara transfer saldo Shopee ke Dana. Nah itu kan butuhkan orang ya, kayak orang itu butuh, sewaktu-waktu orang itu pasti butuh. Dan cara membuat CV, cara mengubah background foto 4x6 untuk melamar kerja. Nah itu kan sesuatu yang dibutuhkan terus-menerus. Ketika orang lulus sekolah mau bikin lamaran, daripada ke studio foto mending diubah aja sendiri tuh backgroundnya. Nah itu kan dibutuhkan orang. Nah pastinya itu peluang banget buat konten kreator untuk membuat konten tutorial agar tetap dibutuhkan sampai kapanpun. Nah konten seperti itu tuh menurut aku adalah investasi jangka panjang, karena ketika video kita ditonton dan udah bertahun-tahun dan tetap ditonton sama orang, pasti kita itu penghasilannya tetap akan masuk, guys. Beneran. Dan kalau aku boleh kasih saran juga, dari sepanjang aku bikin konten di video YouTube, aku nggak pernah dulu pernah aku menambahkan yang namanya background musik. Tapi sekarang itu ada yang namanya bagi hasil terhadap si punya musik. Jadi makanya aku bikin konten itu yang konten yang punya aku sendiri, yang nggak aku kasih background. Kalau kalian lihat di sini tuh nggak ada background, nggak ada kayak musik-musik seperti itu, kayak gitu. Jadi ya udah, mending original dari video kita, agar penghasilan kita tidak dibagi terhadap yang mempunyai musik. Nah, jadi sekali lagi yang perlu kalian terapkan untuk menjadi seorang konten kreator, buatlah sesuatu yang dimana orang itu membutuhkan informasi yang penting. Kalau misal nih, aku nggak bisa nih bang bikin konten tutorial, apalagi kayak ngedit-ngedit itu nggak bisa. Nah, jadi kalau kalian nggak bisa seperti itu, kalian bisa kok kayak review tempat wisata. Kayak misal nih contoh ya, kalian kan suka healing nih, kalian suka liburan. Nah, itu boleh kalian rekam. Contoh, kalian lagi ke pantai Balikambang, pantai yang ada di Malang, pantai yang ada di mana aja. Nah, di situ kalian ngevlog aja. Loh, katanya ngevlog pendapatannya sedikit bang. Kok malah disuruh ngevlog? Nah, jadi gini, aku jelaskan ya. Konten vlog boleh-boleh saja, asalkan yang terdapat dalam video vlog tersebut tetap ada informasi yang dibutuhkan orang. Lah, emang ada ya konten vlog yang dibutuhkan, ada ya informasi yang dibutuhkan orang? Ada. Contohnya adalah kalian lagi ke pantai Balikambang Malang. Kalian kasih tahu, guys, aku sekarang lagi ada di pantai Balikambang. Untuk tiket masuknya sekian, untuk parkirnya sekian. Dan di situ banyak banget orang yang menjual makanan dengan harga terjangkau. Untuk akses mobilnya seperti itu, untuk akses motornya seperti itu, dan jalannya pun bagus. Contoh, pastinya banyak orang ketika ingin pergi ke wisata pantai Balikambang, pastinya browsing dulu dong dengan tampilan seperti apa kalian mengemasnya. Kayak misal nih, ada orang mau pergi ke pantai Balikambang, pastinya browsing dulu di YouTube. Pantai Balikambang itu seperti apa ya? Dilihat dulu. Oh,
seperti ini tuh tiketnya seperti apa ya. Nah, pastinya kan banyak banget orang yang belum pernah ke eh, Balikambang, yang mengetahui kalau belum pernah ke sana kan pasti dia browsing dulu ya. Kayak seperti apa sih pantainya, tiketnya itu berapa sih masuknya. Nah, kayak gitu. Jadi kan itu sesuatu, walaupun vlog tapi tetap ada sesuatu yang dibutuhkan oleh orang. Tetap ada sesuatu informasi yang orang itu pasti membutuhkan, dan setiap tahunnya, dan itu pasti video kamu akan dicari. Kayak gitu, guys. Jadi adalah vlog tapi yang tetap memberikan informasi ke semua orang, kayak gitu. Jadi paham ya guys, buat teman-teman, jangan lupa rajin bikinlah konten, karena kalau kalian udah berhasil monetisasi, dolar YouTube itu lumayan gede banget, asalkan kalian rajin aja bikin konten. Jangan terfokus oleh pendapatan, jangan terfokus oleh penonton aku sedikit. Kalau penonton kalian sedikit, tugas kalian cuma mengevaluasi supaya lebih baik lagi. Kayak gitu. Ini adalah pesan dari aku buat teman-teman, kita saling belajar, dan videonya sampai di sini. Dan ketika kalian membutuhkan pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar, insya Allah nanti akan aku balas. Dan semangat buat teman-teman yang lagi kejar persyaratan monetisasi, dan see you next video guys.